Halo, selamat malam. Selamat malam, Sutat. Selamat malam. Open cam silakan. Harus open cam, Sutat. Ya, wajib. Waduh. Oke, Bang. Mungkin Anda mau diskusi atau mau menanyakan sesuatu atau boleh saya tanya? Silahkan duluan. Saya hanya bertanya tentang topik Ustadz nih. Oten Hmm. selalu buat onar gitu. Mm-mm. Maksudnya Bang, gimana itu, Ustadz? Bang, Bang, coba lihat kagak usah di Indonesia, di luar negeri saat ini. Yang bikin onar sama menyerang negara orang itu negara apa, Bang? Negara Qatar. Negara apa yang menyerang negara orang gitu? Negara mayoritas apa yang sering menyerang agama orang, negara orang, terus main culik presiden orang tuh negaranya negara apa? Oh, Coba saya mau tanya dulu. ini jadi politik nanti nih, Bang. Kita kan bukan politik. Enggak politik. Yang kita bahas itu negara mayoritasnya apa yang dianutnya gitu. Protestan, Bang. Kan Protestan kan. Kristen. Buat onar dimanapun, Bang. Iya, Protestan dan Yahudi. Ah, ya, kalau itu saya sepakat, Protestan dan Yahudi gitu. Terus Bang, kalau kita lihat yang menjajah Indonesia siapa Bang? Yang menjadi Indonesia. Yang menjajah Indonesia menurut sejarah. Ateis, Bang. Ateis, Belanda. Ateis. Nah, dari mana Belanda tuh ateis? Di mana Belanda tuh ateis Bang? Jepang, Shinto, Bang. Jepang, Jepang Hah? kan Shinto, Jepang. Kalau Jepang kan bukan Kristen, dia agama Shinto, ya saya tahu. Ya, Yang paling banyak menjajah Indonesia itu negaranya bermayoritas agama apa gitu? ya setahu saya itu Bang Jepang, baru Jerman. Jerman itu Protestan. Yang menjajah Indonesia pertama siapa? Portugal, Agamanya apa? agama Portugal mayoritas Katolik situ. Katolik. Nah, Habis Portugal apa? Inggris. Inggris apa agamanya? agama Mayoritasnya. ateis. Inggris tuh Kristen, Bang. Bukan ateis, Bang. Ah, sedikit kalau ateis tuh yang menjajah Indonesia. Habis Inggris itu Belanda. Belanda tuh bukan ateis juga, Kristen Protestan, Bang. Makanya saya bikin gitu biar kawan-kawan Kristen, ayolah, sudahi gitu bikin onar. Semenjak dulu sampai sekarang masa bikin onar melulu kalian. Gitu. Aku kira itu Belanda ateis loh Bang, karena kan beberapa jenderal mereka dan sampai bahkan apa namanya ilmuwan-ilmuwan mereka itu kan ateis itu. Hmm. Yang jadi ateis itu Bang, dia dari Kristen agamanya setelah dia menjadi ilmuwan, dia memakai akal dia, diperbudak oleh akalnya, dia tinggalkan tuh di Kristen. Makanya di Eropa sekarang itu lebih banyak ateisnya daripada Kristennya. Makanya menurut seorang pendeta di tahun 2040 Kristen di Eropa itu punah, tinggal 5% gitu. Itu menurut seorang pendeta, bukan saya. Kemana mereka? Mereka kebanyakan ke ateis dan ke Muslim. Iya, Ah, ya, ya. Karena di Inggris juga udah banyak Islam kan Bang, bahkan Presiden London kan Muslim kan. iya, ada wali kota yang Wali kota Muslim ya. udah di Inggris kayak gitu. Jadi yang hari ini, Bang, hari ini yang ribut nih ya, menyerang negara Arab. Itu kan Donald Trump, Kristen lagi gitu yang bikin onar. Dari dulu loh Bang, perang salib pertama Kristen yang bikin onar. Perang salib kedua iya pula Kristen juga gitu lah. Makanya saya kasih judul nih, di mana-mana Oten selalu bikin onar gitu. Hmm. Tapi Itu yang saya maksud. tapi itu
untuk apanya itu bang, apa namanya, mengadu kekuatannya itu bang. Sebenarnya bukan cuma Kristen doang sih, sebenarnya bukan cuma Kristen itu bang, apa, Mongol itu bang, hampir seluruh dunia dikuasai Mongol. Kalau Mongol kan itu identik dari Cina kan Ya, gitu. itu mas saya bilang. Jadi semua Kalau itu saya tahu komunis dia bang kalau Mongol. itulah. Bukan Islam, bukan Kristen, bukan Katolik juga, kan begitu. Tapi mereka lebih barbar, bang. Nah, itu bang kira-kira nih menurut anda sebagai seorang yang Kristen ya kayak gitu. Apa sih mungkin wacana anda sebagai Kristen Indonesia miris gak melihat Kristen dari dulu sampai hari ini bikin onar gitu? Kalau bikin owner, saya kira bukan bikin owner, bang, tapi dia ingin mendominasi. Negara-negara itu ingin mendominasi. Misalkan itu USA, dia ingin mendominasi, ingin menguasai dunia dengan salah satunya kebijakan ekonominya, kadang mengembargo negara-negara yang tidak sepaham dengan dia, memberi sanksi ekonomi. Contohnya Iran tuh, sampai nilai mata uang Iran itu kan kena sampai anjlok kan. Nah, terakhir hari itu Turki pernah juga kena ini, habis dihukum Turki itu kan jadi tunduk sama Amerika. Nah, malah makanya naik ekonominya bang. Kita lihat di Arab Saudi itu kan besti sama Yahudi, sama Israel, sama Amerika maju, Qatar besti maju mereka, kan gitu bang. Jadi semua itu kepentingan bang, bukan agama di situ. Ya, kepentingan. Tahu nggak abang juga yang ketika kita lihat di Sudan dan di Afrika Ya, itu bukan masalah kepentingan tuh, itu masalah agama. Karena banyak ya umat Kristen di sana dihilangkan nyawanya, anggaplah dibantai kan kayak gitu bahasa kasarnya. Nah kayak gitu. Makanya ada dari segi agama yang mereka bawa di dalam muatan politik mereka gitu. Tapi kita tidak memperhatikan politiknya. Coba yang kita bahas itu dari segi agamanya gitu. Kalau politik kan saya pun nggak mau bahas politik masalahnya. ya. Jadi seperti itu. Hari ini bang, kalau kita lihat di Indonesia, KKB itu merongrong umat Islam dan umat Kristen di Papua. KKB agamanya apa? Lagi-lagi Kristen bang. Itu artinya juga bang, OPM, apa namanya itu bang, GAM agamanya apa bang? GAM Ya. GAM Islam. Ya udah. Jadi politik juga itu bang, politik. Iya. Politik, bukan masalah agama itu bang. Jadi kalaunya GAM kan karena apa? Tsunami Aceh, mereka juga sadar yang kuperangi ini adalah saudara sendiri. Contohlah itu umat Islam di Aceh. Yang KKB yang kuperangi ini juga umat Kristen dari saudara seagama. Tapi enggak, tetap aja sampai dari dulu sampai sekarang merongrong gitu. Ya banyak juga bang dari Kristen, bahkan suster dipenggal orang itu, mohon maaf ya. Ada pembesar agama Katolik juga ditembak orang itu. Mereka nggak peduli mau agama apa. Yang penting kalau nggak sepaham sama mereka bantai juga bang. Itu yang kita berita ya. Nah, jadi gini bang, yang saya pengen tahu, mereka ingin mendominasi ini apakah dari segi ajaran Kristen gitu, atau seperti apa? Bisa nggak Anda jelaskan? Dari segi freedom bang, kebebasan mungkin. Kalau saya pandang itu kebebasan bang, kebebasan dalam bernegara. Mereka ingin memisahkan diri kan begitu, kan itunya. Yang kedua organisasi bersenjata ini kan itunya, tujuan orang itu untuk ini memisahkan diri dari NKRI kan gitu. Sementara di dalam undang-undang kita nggak boleh bang. Iya, nggak boleh. Jadi seperti itu bang. Kalaunya ada bisa menunjukkan data, enggak. Ini bukan dari agama Kristen ibaratnya mayoritasnya, tapi agama Islam, tunjukkan datanya sama saya, kan kayak gitu. Oh, ya seperti saya bilang tadi bang, kalau permasalahan agama dibawa ke dalam sebuah negara, lalu ada dari salah satu
kelompok atau etnis atau satu golongan agama tertentu untuk melakukan sebuah kerusuhan, itu menurut saya ada sebuah ketidakpuasan gitu maksudnya Bang, terhadap peraturan, terhadap ketidakadilan. Itu jadi maksud saya itu Bang. Menurut saya seperti itu dia. Oke, ya. Ya, saya masih mencari bantahan yang mungkin bisa ada datanya gitu, menunjukkan bahwa judul yang saya bawa tuh salah gitu. Gitu loh Bang. Jadi seperti itu aja sih. Kalau kita membahas dari agamanya, mungkin apakah Anda ada pertanyaan terhadap Islam? Atau kita bahas dari doktrin agama nih, dari kitab gitu. Kebetulan Bang, saya tidak memahami sedikit pun agama Islam nih. Nanti saya salah bertanya jadi nggak enak kan Bang ya. Nanti jadi hujatan, jadi ini kan nggak enak. Jadi kalau nanya hal wajar sih Bang, karena orang nggak tahu kan gitu. Karena Bang, kalau dalam hal bertanya ini nanti jadi ujung-ujungnya dia agresif Bang. Karena kita sering tahulah sosial media kan Bang, apalagi TikTok beredar tuh video-video yang nggak bagus ya kan. Nanti terbawa terpikir ke sana ranahnya, jadi nggak enak, nggak bagus gitu Bang. Jadi yang perlu saya ketahui itu aja Bang. Saya hanya ingin bertanya ringan-ringan aja Bang. Boleh. Ya, dari segi mana bahwasanya dikatakan Islam itu adalah agama yang damai begitu. Baik. Jadi dari segi mananya Islam itu dikatakan agama yang damai. Islam kan agamanya damai kan kayak gitu, rahmatan lil alamin gitu. Baik Bang. Jadi dari segi mana? Dari segi ajaran. Ajaran itu ya ada pemeluknya. Pemeluknya bisa melanggar ajarannya sendiri. Jadi bukan sebuah agama itu dilihat dari penganutnya, tapi dari ajarannya. Lalu seperti apa Islam mengajarkan? Contoh tentang masalah akidah. Kita akan merujuk ke dalam Quran surah Al-Kafirun gitu. Qul ya ayyuhal kafirun, katakanlah hai orang-orang kafir, la a'budu ma ta'budun. Aku tidak akan menyembah apa yang kamu sembah. Wala antum abiduna ma'abud. Kamu tidak akan menyembah apa yang kami sembah. Terus ayat terakhirnya kan lakum dinukum waliyadin. Bagimu agamamu dan bagiku agamaku. Jadi silakan jalankan agama Anda. Kami tidak mencampuri. Dan kami juga menjalankan agama kami tanpa dicampuri oleh di luar agama Islam. Tetapi bagaimana Bang? Ya, ketika agama Islam diusik atau dicampuri oleh di luar agama Islam, maka kami punya prinsip gitu. Jadi agama Islam itu tidak akan memulai kalau dia tidak dimulai. Jadi prinsipnya seperti itu. Ada juga Bang ya di dalam Al-Quran itu, Quran surah Al-Mumtahanah di ayat ke-8, la yanhakumullahu 'anil ladzina lam yuqatilukum fid din. Allah tidak melarang kamu, hai umat Islam, berbuat baik dan berlaku adil kepada orang-orang di luar agama Islam yang tidak memusuhi kamu. Gitu. Jadi ada prinsip. Kalau kita tidak membuat onar, maka umat Islam akan melindungi. Tapi kalau kita buat onar, waduh, maka sampai lubang tikus pun akan kami kejar. Jadi gitu Bang. Berarti dari penjelasan Abang ini bisa kutangkap Bang bahwasanya agama Islam itu memang benar-benar agama damai ajarannya. Tetapi Bang, yang saya lihat itu, yang kita lihat lah Bang ya, banyak itu kelompok-kelompok ekstremis mengatasnamakan Islam. Apa pendapat Abang tentang hal itu? Contohnya Boko Haram, Al-Qaeda, ISIS. Apa pendapat Abang tentang itu? Bang, tadi kan saya menjelaskan agama Islam itu damai dari segi ajarannya, mengajarkan kedamaian, bukan dilihat dari penganutnya. Nah, gitu. Kalau Al-Qaeda kan penganutnya yang bikin onar. Al-Qaeda penganutnya, yang mengaku ekstremis itu penganutnya yang ngaku dirinya Islam, padahal dia bertentangan dengan ajaran Islam gitu.
Maksud saya gini bang, apakah ada mobilisasi di belakang mereka atau pendukung lah saya bilang. Apakah menurut abang ada pendukung di belakang mereka itu sehingga mereka mampu sampai sekuat itu? Itu maksud saya bang. Jadi gini bang, kalaunya pendukungnya pasti ada yang mendukung mereka secara finansial. Tetapi kalaunya dukungan secara agama sampai hari ini, ya bang ya sampai hari ini. Contohnya ya ngebom di Bali dulu kan pernah ada kejadian di Indonesia Ya. atau ngebom di gereja. Ya. Maka sampai hari ini orang-orang ekstremis kayak gitu saya akan pertanyakan, kau dapat dalil dari mana? Di mana di Al-Quran nyuruh ngebom rumah ibadah orang? Itu malah saya sebagai umat Islam akan balik bertanya kepada mereka. Mana dalilnya gitu? Di mana ajaran Nabi untuk mengebom tempat ibadah orang di luar agama Islam gitu? Ya betul. Jadi gitu. Boleh bang saya nanya sesuatu? Semampu saya akan coba jawab bang, nggak apa-apa bang. Ringan aja sih bang. Yang saya tanyakan sebenarnya gini. Biasanya setiap teman-teman Kristen yang naik, awal yang saya tanyakan kepada mereka yang ngaku Kristen katanya pengikut Yesus. Itu di mana Yesus menyuruh jadi Kristen bang? Adakah ayatnya? Sebenarnya secara implisit Yesus tidak menyuruh untuk menjadi Kristen, tapi Yesus menyuruh para muridnya untuk membaptis segala bangsa untuk menjadi pengikutnya, begitu bang. Tapi kalau baik. Itu dulu bentar. Kalau aja kata Anda sendiri Yesus tidak menyuruh jadi Kristen, lalu kenapa abang jadi Kristen gitu loh? Itu lagi yang bikin dia. Jadi gini bang, Kristen itu apa sih Kristen? Kristen itu artinya pengikut Yesus bang. Jadi itu dulu ejekan orang Romawi atau Yahudi yang tidak mengakui Yesus sebagai Mesias. Itulah sebagai ejekan tertentu itu bang untuk orang-orang yang mengikut Yesus dibilanglah Kristen gitu, Kristen gitu kan, Kristen. Iya, saya tahu dia Kristen itu dari Antioquia. Cuma sewaktu di zaman Yesus itu tidak pernah ada Yesus menyinggung sedikit pun kosakata Kristen sekalipun gitu lah. Memang betul, ya betul. Itu betul. Apa yang abang bilang itu betul. Tapi Kristen itu ada setelah Yesus sudah naik ke surga. Kenapa itu dibilang Kristen? Itu tadi bang, ejekan orang-orang Yahudi atau Romawi terhadap orang-orang yang mengikut Yesus atau mengabarkan Injil. Itu sebenarnya Kristen itu. Bukankah di kitab Anda Yesus berkata ya dia diutus hanya untuk Bani Israel, bukan untuk Indonesia gitu loh. Betul bang, betul. Tapi perintah terakhir dia kepada muridnya yaitu, lupa saya namanya entah Petrus atau siapa itu, baptislah seluruh bangsa untuk menjadi muridku. Gitu dia. Di situ bang, kosakata yang sering diajukan kawan-kawan Kristen kepada saya itu ayat. Maka ketika saya kritik itu ayat gini, Yesus itu menyuruh menjadi bangsa murid, kan gitu. Bangsa muridku. Tidak ada di situ Yesus mengatakan jadikanlah seluruh bangsa itu penyembahku. Nggak ada. Lagi-lagi pula bang ya. Lagi pula tidak ada seorang murid itu menyembah guru. Coba Anda lihat di sekolah-sekolah, murid nggak ada yang nyembah guru bang. Ya betul. Lalu kenapa Kristen yang katanya murid dari Yesus malah menyembah Yesus gitu loh? Ayo. Itu kalau dibilang menyembah, bang, itu sebenarnya apa saya bilangnya bang ya? Kalau saya bilang bang berlebihan itu nanti saya takut dibilang menghujat sang juru selamat. Tapi menjadi pengikut dia, semacam saya nih bang. Pengikut. Iya, semacam saya ini Katolik nih.
Saya mengikuti dia. Jadi saya berdoa tetap kepada Bapa yang Maha Kuasa. Itu dia Bang. Nah, saya hanya Nah, mengikuti jalan yang dibukakan dia. baik. Apa yang diikuti, Bang? Ajarannya Bang. Contohnya? Contoh yang simpel aja Bang ya. Kasihilah musuhmu. Ah gitu. Kan ada dia tuh Bang. Selain itu, apakah Yesus datang ke dunia hanya mengajarkan itu saja? Tentang kerajaan surga juga ada. Lalu, Lalu contoh-contoh yang dari segi kehidupan, Bang. Contoh kayak gini ya, contoh. Adakah Yesus mengajarkan bagaimana tata cara nikah? cukup memikul salibnya Bang. Hah? Memikul salib. Kayak gimana tuh? Pernah nggak maksud saya tuh Yesus merincikan bagaimana tata cara nikah gitu loh? Ya, kebetulan Bang saya juga Bang Kristen KTP-nya Bang ya. Jadi enggak jadi sih. Iya, gak usah dibahas kalau gitu ya. Iya. Cara memikul salib Kristus itu yaitu mengikuti seluruh ajarannya, yaitu salah satunya jangan membenci yang membenci engkau. Baru kasihilah sama manusia, kasihilah musuhmu, yang itu Bang. Cuman yang tidak bisa saya terapkan Bang, jika ada bajumu dua, kasihlah baju kepada orang yang tidak punya baju. Itu aja yang tidak bisa kuterapkan Bang. Karena saya pelit orangnya Bang. Oh gini, nggak usah itu Bang. Ada satu kosakata kayak gini. Kalau kamu ditampar pipi kanan, kasih pipi kirimu. Mau abang ditampar 2 kali? Iya gini Bang, kalau kamu dikasih Gimana? ya, maksud perintahnya itu gini, jika kamu disakiti, jangan kamu menyakiti balik. Itu dia. Tapi doakan dia. Itu dia Bang. Gini. Kalau saya memahaminya beda Bang, beda. Katanya kan kalau kamu ditampar pipi kanan, kasih pipi kirimu, betul? Betul lah. Nah, jadi kalau seperti itu Bang, nanti kalaunya ada perampok datang ke rumah, dia ambil anakmu, kasih istrimu gitu. Dia ambil motormu, kasih mobilmu. Kan gitu. Ini ajaran bahaya Bang kalau kayak gitu. Jadi itu pandangan berbeda itu Bang ya, pandangan yang berbeda ya. Jadi kalau datang perampok sama kita Bang, kita kasih makan aja Bang. Mungkin dia lapar. Kan gitu. Susah. Itu susah diterapkan itu ya teman-teman. Itulah makanya dibilang memikul salib Yesus. Itu dia Bang. Jadi Bang kalaunya ajaran yang kayak gitu susah juga Bang diterapkan di sistem negara. Contoh kayak gini ya. Nanti ada penjajah datang ke Indonesia. Karena ajaran kita kalau kamu ditampar pipi kanan kasih pipi kiri, nanti setelah dia menjajah nanti dijadikan raja pula dia tuh penjajah tuh di sini. Kayak gimana? Susah kayak gitu. Seperti Abang bilang tadi, itu susah diterapkan itu Abang bilang tadi kan. Karena sifat manusia itu kan Bang tidak tidak pernah merasa cukup dan tidak pernah merasa puas. Selalu ingin berlebih. Itu yang mengakibatkan kegagalan kita Bang. Contohnya itu Donald Trump itu kan, dia ingin lebih. Kan sebenarnya dia udah punya itu dari ajaran agama atau bukan tuh? Kalau saya bilang itu bukan ajaran agama, tapi itu tadi Bang, politik juga saya kira itu Bang. Kalau politik bukan ajaran agama.
Cuma Baik, kebetulan baik. aja dia beragama Protestan kan begitu. Jadi momok bagi kita kan, bagi kita orang Kristen kan. Salah satunya Hmm. lah Paus Roma kan menolak dia juga kan, Bang. Paus Leo itu kan menolak dia karena nggak sesuai dengan apa yang ini dia dibilang dia apa namanya perdamaian dunia, tapi dia mengacau dunia kan gitu. Nih Bang. Nih mungkin terakhir saya menanyakan sama Kristen. Jadi kan Yesus itu banyak juga toh ajarannya selain kasih. Ya contoh ya siapa yang pernah disembah Yesus. Terus juga ya Yesus mengajarkan seperti apa selain kasih pipi kanan, kasih pipi kiri itu. Ada lagi Bang. Contoh nih kehidupan kita. Siapa yang disembah, terus makanan apa yang tidak dimakan Yesus, terus bagaimana cara kehidupan Yesus. Kan masih ada tuh ajarannya. Contoh nih, ya, Abang Katolik atau Kristen, Abang menyembah siapa coba? Ya jelas menyembah Tuhan, Bang. Tuhan Anda siapa tuh? Ah, Allah, Tuhan Allah, Bang. Bukan Yesus. Yesus itu juru selamat. Kalau bagi Berarti Kristen, Yesus tuh bukan Tuhan Anda gitu, Yesus itu? bagi kalau bagi Katolik itu kan, Bang, ada nama istilahnya itulah Allah Tritunggal kan gitu, Bang. Allah Bapa, Allah Oh. Putra, dan Allah Roh Kudus gitu, Bang. Nah, itu Bang juga salah satunya. Kalau paham Katolik dan Kristen ada Tritunggal. Sedangkan Yesus, kalau saya baca kitab Anda tuh tidak pernah mengajarkan Tritunggal. Iya, Kalau Yesus mengajarkan Tuhan itu satu-satunya. iya, iya. Gak ada Yesus mengatakan, hai Bani Israel, Tuhan Allah kita tiga dalam satu. Gak ada dia kayak gitu. Dia ngomong, hai Bani Israel, Tuhan Allah kita, Tuhan yang Esa. Gak ada tiga dalam satu. Makanya saya bilang, Kristen itu tidak dikenal Yesus. Kristen dan Katolik bukanlah ajaran Yesus. Terus Yesus tidak pernah menjadikan atau menyuruh kita agar kita masuk Katolik atau menjadi Kristen. Ya. Nah gitu. Tapi, Sampai sekarang kawan-kawan Kristen belepotan kalau ngebantah itu. Iya, bukan cuma satu orang yang saya tanya. nah, tapi kan kita itu Allah Tritunggal tadi kan diperkuat dengan yang tertulis di Bible itu. Saya lupa itu ayatnya di Yohanes kalau nggak salah kok. Pada mulanya adalah firman. Nah, itu pula pasti di alasan kawan-kawan Kristen ke situ, Bang. Sebenarnya pada mulanya adalah firman itu bukan ajaran Yesus. Tapi catatan dari Yohanes. Kalau kita teliti dia ini ngambil dari mana? Dari pagan Yunani. Dari dewa-dewa. Bukan dari Yesus. Nah, di situ salahnya kaum Kristen tergelincirnya. Ya, gitu. Gitu ya. Iya, coba Anda pelajari betul-betul. Gak ada Yesus mengatakan pada mulanya adalah firman itu bersama-sama dengan Allah. Dan firman itu adalah Allah. Gak ada Yesus ajarannya kayak gitu. Yesus mengajarkan dia punya Tuhan, dia menyembah Tuhannya. Dan dia pun bukan Tuhan. Nah, itu ajaran Yesus. Ya, betul. Itu. Tapi enak sih Bang Juan ini diajak ngobrol ya orangnya. Nggak terlalu ngotot beliau. Kira-kira Bang kalau mau bertanya tentang Islam silakan nih. Silakan. Boleh Bang. Saya mau bertanya dulu sedikit tuh. Pada sejak kapan itu Muhammad itu disebut Nabi, Bang? Oh, sejak kapan Nabi Muhammad itu disebut Nabi? Ya. Ketika beliau berumur 40 tahun. Turunlah wahyu dari Tuhan semesta alam kepada beliau. Di situ di dalam ayat Al-Quran beliau ada disebut Rasul dan juga Nabi. Quran surah Al-Ahzab ayat 40 beliau khataman nabiyyin, penutup para nabi. Quran surah Ali Imran itu beliau wama Muhammadun illa Rasul. Dan Muhammad itu hanyalah seorang Rasul. Ada juga di Al-Fat ayat 29 Muhammadur Rasulullah
Muhammad itu utusan Allah. Nah, jadi di situ Bang, di abad ke-6. Beliau umurnya 40 tahun saat itu dan menerima wahyu. Sebelum Nabi Muhammad menerima wahyu, apa sebenarnya agama dari Nabi Muhammad itu, Bang? Sebelum dia menerima wahyu itu. Di Arab itu ada 4 Bang, ada 4 aliran. 1, penyembah Lata Mana Uzza, penyembah berhala dari pagan Quraisy. Yang kedua, Nasrani yang menuhankan Nabi Isa atau Yesus. Tuh, Nasrani, bukan Kristen sebutannya tapi Nasrani. Yang ketiga, Yahudi dari Khaybar. Itu 3. Yang keempat itu yang dianut oleh keluarganya Nabi Muhammad, Bani Hashim, yaitu milah Abraham. Tuh. Jadi dari keturunan beliau tuh ya, dari orang tua Nabi Muhammad, kakeknya sampai ke Nabi Ismail itu menganut agama Abrahamaik yang mereka sebut agama Hanif. Apakah Nabi Muhammad itu keturunan Ismail? Iya. Iya, Bang. Iya. Berarti saudara lah kita, Bang. Ya sebenarnya gini Bang, Abraham kan nurunin 2 anak, Ishak dan Ismail kan? Iya. Nah, Ishak ini kan dia yang Ishak ini dia menurunkan Bani Israel, Yahudi kan gitu. Kalau Ismail ini dia menurunkan Bani Ismail yang ke arah Arab Saudi. Arab ya. Iya, sebenarnya makanya disebut agama Abrahamaik, Islam dan Yahudi, gitu Bang. Makanya saya bilang, berarti kita ini saudara kan begitu, tapi gontok-gontokan. karena banyak paham yang berbeda gitu, dari ajaran-ajaran. Ya memang sih. Karena dari penjelasan Abang, Abraham itu Nabi Muhammad itu agamanya Abrahamaik. Ya saya teringat bahwa Abraham itu ada anaknya Ismail dari Hagar. Kan? Kalau dalam kitab dia dari Hagar. Masalahnya gini, mohon maaf, yang dianut Abang dan kawan-kawan Kristen itu sangat beda gitu dengan ketetapan dari agama Abrahamaik. Contoh gini ya Bang ya, mohon maaf nih. Contoh, agama Abrahamaik mewajibkan sunat karena itu perjanjian kekal Abraham dengan Tuhan. Tiba-tiba kawan kita yang Kristen dan Katolik mengatakan karena mereka mengikuti Paulus, sunat itu tidak wajib, hanya untuk kesehatan. Nah, ini bertentangan gitu dengan agama Abrahamaik Kristen ini. Yang kedua, Bang, agama Abrahamaik, contohnya Taurat Nabi Musa, itu mengharamkan babi. Ya, betul. Tiba-tiba kawan-kawan kita yang Kristen dan Katolik mengatakan apa yang masuk ke mulut itu tidak menajiskan, termasuk babi, boleh dimakan. Nah, ini bertentangan gitu loh. Bertentangan dengan agama Abrahamaik. Tapi kan Bang, penggenapan kan udah digenapi, perjanjian lama itu kan digenapi oleh Kristus. Karena penggenapan bukan berarti menghilangkan kan, atau bukan berarti menentang kan? Iya, karena memang di kami Bang, di perjanjian lama memang itu bahwasanya binatang berkuku belah itu memang haram. Berkuku belah itu haram. Tapi kami setelah Yesus lahir, saya memang tidak tahu persis di mana itu ayatnya, tapi ada pernah saya dengar apa yang najis itu sebenarnya apa yang keluar dari mulut dimasukkan ke dalam mulut lagi, itu yang najis. Tapi kalau segala binatang atau hewan ciptaan Tuhan itu boleh dimakan, gitu dah. Gini Bang, itu yang Anda katakan tuh, apa yang masuk ke mulut tidaklah najis. Itu adalah perkataan Yesus, tapi bukan bahas makanan. Tapi perkataan Yesus menyindir orang munafik. Nah, itu salahnya kawan-kawan Kristen di situ. Dipikir kawan-kawan Kristen Yesus menghalalkan babi jadinya. Apa yang masuk tidak mengharamkan, kata Yesus. Padahal saat itu Yesus tidak ada ngomong masalah makanan, tapi Yesus ngomong menyindir orang-orang Farisi dan orang-orang munafik. Iya. Gitu. Tidak ada bahas makanan Yesus. Itu salahnya kawan Kristen.
Berarti memang Bedanya di situ. berarti memang Nabi Muhammad itu memang benar-benar membawa ajaran apa yang diperintahkan oleh Abraham itu bang ya, bapak kita itu ya, bapak segala bangsa itu. Iya. Termasuklah sunat Contohnya Nabi. bang ya, sunat, Iya. kurban, Kurban, mendidik ya. anak, tuh Ya. banyak. Terus khitan, tuh khitan sunat tadi, itu termasuk gitu Tapi orang Yahudi dari juga, agama. agama Yahudi juga sunat itu bang. Apakah sama sunat orang Yahudi dengan agama Islam bang? Kalau sunat Yahudi itu kan dia mengambil dari perjanjian kekal Abraham kan kayak gitu. Ya. Jadi kita juga mengambil dari perjanjian kekal Abraham, perintah Tuhan kepada Abraham. Jadi induknya tuh Abraham, bukan berarti Islam mengikuti Yahudi. Kalau Yahudi kan ada harinya. Dia harinya hari ke-8 gitu setelah kelahiran. Kalau kita ya, di Islam kan tidak tergantung hari. Gitu. Udah dibawa ke rumah ke rumah ibadat kan begitu dia. Iya, kalau Yahudi kan kayak gitu. Kalau kita kan ya bisa juga ke mantri, ke dokter atau ke tukang sunat gitu. Waduh, itu nikmat kali itu bang sunat. Saya dulu dijepit itu pakai bambu itu. Mudah kalau sekarang pakai laser ya sekarang. Kalau saya dijepit pakai bambu, wah. Kalau gitu kata saya sunat 2 kali aja pakai gerinda sekarang dah. Habis. Tapi Bang, kalau kami bang cukup dibaptis saja. Tapi ada juga kami yang disunat bang. iya, Nah. ada sih. Cuma alasannya apa? Kesehatan Iya. kata kawan-kawan kita Kristen kayak gitu. Tapi pada umumnya kami itu dibaptis doang ya bang. Nah itu aja. Takutnya gini bang. Nah, Kalau kawan-kawan Kristen sunat sekarang ya, yang ada nih, yang Kristen belum sunatkan sunat sekarang pakai kapak, takutnya bukannya putus itu burungnya, tapi kapaknya yang patah gitu lah. kalau itu nggak tahu bang. Iya teman-teman. Ada doa khusus bang. Mungkin ada doa khusus dia untuk itu kan. Ngeri juga. Oke bang, mungkin ngobrolnya seperti itu. Kira-kira ada lagi ya bang? Mungkin kawan Kristen kita yang mau antri naik juga mau naik gitu. Nah, Ah. aku udah dapat poinnya bang. Jadi bahwasanya sejatinya itu Kristen, Yahudi dan Islam itu adalah memang bersaudara tuh menurut yang saya tangkap dari penjelasan abang tadi. Cuman hanya ajarannya aja yang berbeda-beda dia kan. Tapi ada kesamaannya itu Ada. keturunan dari Abraham. Nah itu aja. Jadi seharusnya bang kalau istilahnya yang 3 agama ini jumpa harusnya itu yang harusnya yang diingat ya kan. Oh kami dari satu ininya kami, dari satu bapaknya kami yaitu Abraham. Tapi Jadi ngapain? abang pernah nggak lihat di tempat saya abang Billy itu dari Yudaisme, dia ya dari Yahudi. Nah, Itu dia nggak sepakat dengan Kristen. nah, Nah gitu. Karena apa? Perjanjian lama itu kan dari Yahudi. Perjanjian lama itu kitabnya Yahudi yang dipakai Kristen kan gitu. Cuma sayangnya Kristen banyak salah mengartikan. Gitu bang. Makanya Kristen dengan Yahudi nggak cocok. Gitu. Sama dengan Islam juga banyak nggak cocok Kristen. Contoh babi tadi, sunat tadi, terus yang disembah, konsep ketuhanan banyak gitu bedanya. ya. Betul. Sama, berarti pas itu bang. Oke. Pak, berarti udah benar yang abang bilang tadi itu. Kalau ada orang yang mengatasnamakan Islam berbuat ini, itu bukan ajaran Islam, tapi itu individunya. Itu abang bilang tadi kan. Individunya. Nah, sama seperti di Kristen juga adanya seperti itu bang. Ekstrim dia kelompoknya itu ekstrim. Tapi itu bukan ajaran Kristen, tapi itu individunya. Salah satunya lah Donald Trump ini. Nah ya, kalau saya kurang sepakat dan Anda sebagai Kristen kurang sepakat juga gitu ya. Iya. Nah, sepakat kita bang kalau itu. Itu bukan ajaran Kristen, Bang. Tapi itu Hmm. dia gitu bang. Merasa tidak puas itu tadi. Iya. Ada lagi bang, mungkin kawan Kristen yang di bawah juga mau pengen Oke, Bang. diskusi, mereka Oke, juga oke, pengen cukup, Bang. naik Cukup, kan, Bang. Terima bisa kasih, Bang. gantian Udah gitu ya. Oke bang, terima kasih bang udah mau naikkan bang ya. Oke, makasih banyak juga ya bang Juan ya. Oke bang. Oke, makasih banyak.
Selamat malam Bang Juan. Ya, malam. Ya teman-teman, itu nikmat kali itu ya. Kalau kawan-kawan Kristen pakai kapak sekarang ya, bukannya burungnya yang putus gitu, kapaknya yang patah gitu. Makanya rata-rata kawan kita Kristen takut sama sunat. Takutnya apa? Patah kapaknya gitu. Sekarang tuh kalau ada senso, teman-teman pakai senso aja kawan-kawan. Gitu. Bagus kalau pakai senso. Aduh.